Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo kita awali ngaji kita dan baca Al-Quran suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan fadilah Fatihah untuk kedua orang tua kita dan guru-guru kita diijabah semua doa-doa kita, dimudahkan semua urusan kita fid dunya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa li husuli maqasidina allati tardu'anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan makalah yang ke 23. Ngapunten slide tereng siap akan gitu. Pun kula siapan tereng sempat koreksi mangke timbang kelintu. Wal maqalatu tsalisatu wal ishrun. Ini makalah yang ke-23. Qala Umar radhiyallahu an. Berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an. Jadi ini makolanya sahabat Umar bin Khattab. Beliau berkata, ra'aitu jami'al ukhola'i ay asdiqoi. Saya telah melihat banyak teman. Falam aro kholilan afdol. Falam aro, dan aku tidak melihat kholilan, seorang teman, atau tidak melihat teman, bahkan kholilan itu teman dekat atau teman yang sangat disayangi. Maka sampai kalau Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah, artinya ya kekasih Allah. Jadi sesuatu yang disenangi, teman yang sangat disenangi. Kalau sekarang di fan berat lah gitu. Itu besarnya khalilan. Falam aro khalilan, saya tidak melihat seorang teman. Tapi ini nanti isinya bukan teman dalam makna apa hakiki, ya, di makna majasi, bukan makna yang sebenarnya teman berorang, tapi sesuatu kayak gitu ya. Afdalu min hifdzil lisan, yang lebih baik, yang lebih utama dibandingkan dengan menjaga lisan. Ini kan maksudnya ya tadi tuh, saya telah melihat banyak teman itu. Sesuatu yang dekat, yang disenangi, yang sering kita bergaul dengannya. Kata Sayyidina Umar, dan aku tidak melihat teman yang lebih baik dibandingkan menjaga lisan, hifdzul lisan. Kenapa? Karena ya banyak orang itu celaka karena lisannya.
Banyak orang yang kemudian ya selamat karena pandai menjaga lisannya. Jadi selamat dari bahkan ada orang yang selamat dari murkanya sultan itu, penguasa, karena dia bisa menjaga lisannya. Nah, ini kata Sayyidina Umar. Saya tidak melihat teman yang lebih utama dibandingkan dengan menjaga lisan. Kemudian waro'aitu jami'al libasi. Saya telah banyak melihat, saya telah melihat semua pakaian, kata beliau. Falam aro libasan afdolu. Dan saya tidak melihat pakaian yang lebih utama minal waro'i, dari sifat waro'. Apa waro' itu? Jadi waro' itu kalau Ibrahim bin Adham, menurut Imam Ibrahim bin Adham, beliau salah seorang wali besar, sangat terkenal ulama dalam bidang ilmu tasawuf ya. Beliau mendefinisikan al-waro' tarku kulli subhatin. Waro' itu, waro' atau wirai, dulu diartikan wirai. Itu yaitu meninggalkan semua hal yang syubhat. Syubhat itu artinya nggak jelas halalnya, nggak jelas haramnya. Nah, ini agak-agak halal, agak-agak haram lah, itu syubhat. Jadi meragukan. Jadi itu syubhat itu yang mimper halal, mimper haram. Meninggalkan semua yang syubhat. Amma tarku ma la yang fa'uka, adapun meninggalkan yang tidak bermanfaat untukmu, fahuwa tarkul fudola. Maka kalau meninggalkan yang enggak bermanfaat, ini enggak haram. Misalnya orang cangkruan di warkop lama kan enggak haram. Ya. Seharian penuh enggak haram. Misalnya ya ngopi saja lah. Atau mungkin main game kan enggak haram. Tapi mungkin enggak bermanfaat tuh, tengok situ, apalagi seharian sekak terus di situ. Kalau dulu sekak, sekarang ganti mainannya, game. Kalau dulu kan main kartu. Nah ini kan bukan judi, bukan apa, enggak haram. Tapi kalau itu ditinggalkan, itu namanya tarkul fudola. Meninggalkan yang itu lebih afdol, ditinggalkan. Nah kalau meninggalkan yang syubhat itu memang mirip-mirip halal, mirip-mirip haram. Ini apa mawon lah, misalnya meragukan lah ini. Meragukan ini halal apa haram ini. Tiba-tiba ada uang dikucurkan. Ini dari mana ini asalnya? Wis halal ya, halal. Tapi loh ini dari sumber yang haram. Ini gak termasuk korupsi atau mana? Enggak, ini halal ini. Misalnya. Lah itu kalau tinggalkan yang enggak jelas namanya tarkus syubhat. Nah, waro itu adalah tarkus syubhat, meninggalkan yang enggak jelas. Kalau yang jelas haram kan jelas wajib ditinggalkan. Nah kalau yang gak manfaat, ini gak haram tapi gak bermanfaat, itu afdol ditinggalkan, lebih baik ditinggalkan. Lah yang mirip-mirip halal, mirip haram tadi itu yang kalau menjaga itu maka itu namanya waro. Kata Sayyidina Umar, dan sebaik-baik pakaian adalah pakaian wirai, pakaian waro tadi, menjaga diri dari yang syubhat, apalagi yang haram. Jadi orang kalau terhindar dari yang haram, termasuk yang syubhat tadi,
maka dia adalah orang yang mulia. Itulah sebaik-baik pakaian, kata Sayyidina Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan hal itu Rasulullah bersabda gini, li Abi Hurairah, kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, kun waro'an, wahai Abu Hurairah, jadilah kamu orang yang warok, yang wirai, yang menjaga diri dari yang syubhat dan yang benar-benar dilarang. Takun a'badan nas, maka kamu akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat, puasa, baca Quran saja, tapi meninggalkan yang dilarang itu ya ibadah. Jadi meninggalkan yang dilarang itu ibadah. Maka sebagian ulama itu tidak mau memakai istilah kan ada dalam hukum Islam itu ada mubah. Ada yang tidak, hukum dalam Islam itu ada halal, haram, makruh. Ada yang nggak pakai mubah itu enggak. Kenapa? Karena mubah itu bisa saja menjadi wajib. Jadi sesuatu yang mubah bisa menjadi wajib, tapi sesuatu yang mubah itu bisa menjadi haram. Dicontohkan gini, tidurnya hukumnya apa? Makruh apa wajib atau haram? Mubah, boleh kamu tidur karepmu enggak turu ya kan. Itu mubah. Tapi kalau dia pilih tidur, karena kalau tidak tidur nanti ngeluyur ke tempat maksiat, maka tidurnya jadi wajib. Maka jadi di sini. Jadi sebenarnya tidurnya orang ini wajib. Karena kalau tidak, dia akan ngeluyur ke maksiat. Nah, berarti definisinya tidurnya dia itu adalah tarkul haram, meninggalkan yang haram. Dan meninggalkan haram itu wajib hukumnya. Nah, masalahnya itu adalah dia melakukan tidur ya juga meninggalkan yang wajib. Subuhnya hilang, ini hilang. Jadi sholatnya hilang, nah itu jadi. Padahal mestinya kalau tidur kenapa? Kalau tidak tidur nanti maksiat. Ada tidur afdol. Jadi tidurnya itu tarkul haram. Makanya ada seorang wali itu ketika tanya kepada Allah, ya Allah, temanku itu nanti siapa? Ini kalau nggak salah wali ini Al-Bustami kalau nggak salah. Seorang wali besar, ahli ibadah, sholat terus setiap malam. Karena takut kalau meninggalkan itu murkanya Allah datang. Jadi dia sholat itu ya menginginkan kemuliaan di sisi Allah. Takut murkanya Allah. Ketika dia ada hatif gitu ya, ada bisikan, dia bertanya kepada Allah, ya Allah, nanti di surga itu kan dia pede karena sudah ya wali mungkin. Tahu sudah posisinya nanti di surga itu tempatnya di surga. Bila bertanya, ya Allah nanti di surga itu teman saya itu siapa? Nah itu temanmu itu yang tidur di dekat masjid, di masjid itu tidurnya. Ditunjukkan, oh itu setiap hari saya sholat. Itu orangnya tidur atau malam nggak orang bangun. Masa yang mempeng ibadai di kumpul sih? Turu aja jadi. Masuk konco kula niku ya Allah niku gak tahu ibadah lek malam. Sementara iki ibadah mempeng. Akhirnya dibisiki oleh ya hatif itu ya suara yang tanpa wujud itu yang datang pada wali ini. Dia mengatakan, ya kamu ibadah terus
rajin ibadah, kenapa? Karena takut murkaku. Nah, sementara dia tidur itu karena dia nggak pernah suudon, kayak bahwa seakan-akan aku itu orang Allah itu yang murka, maha mengadab. Seakan-akan rahmatku itu nggak ada. Sementara dia tidur itu, dia merasa Allah itu saat rahmah, sudah kasih sayangnya itu maha luas. Jadi ibadah ya secukupnya menurut dia. Jadi dia itu nyaman dengan Allah itu nggak pernah suudon. Kalau Allah itu maha mengadab, jadi seakan-akan karena kasih sayangnya belas. Jadi sementara akhirnya ya sudah temanmu itu nanti. Jadi sama-sama dia ini kalau ibadah terus kan merasa aman dari adab Allah. Sementara dia yang tidur, dia itu merasa aman dari adab Allah. Tidurnya ya di masjid sini sudah yakin Allah itu maha sa'atur rahmah. Rahmatnya itu luas. Jadi ya sama-sama di surganya itu. Ternyata makomnya sama, itu ternyata wali juga yang tidur itu. Karena itu kita jangan suudzon pada orang yang tidur terus. Jangan ini wali. Tapi mboten masalah ini sholat hilang terus karena yang wajib hilang. Wah ini kalau itu ya bukan wali. Itu perlu dibimbing oleh walinya. Jadi kata Sayyidina Umar, sebaik-baik pakaian itu adalah meninggalkan warok. Dan sabda Nabi ternyata setiap yang dikatakan sahabat itu pasti ada dasarnya walaupun tidak qala Rasulullah. Ternyata Nabi pernah berpesan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, kun waro'an takun a'badan nas. Jadilah kamu orang yang warok, yang menjaga dari hal-hal yang syubhat tadi, maka kamu sudah menjadi manusia paling ahli ibadah. A'badan nas itu artinya orang yang paling ahli ibadah. Waro'aitu jami'al mal, dan aku telah melihat semua harta. Ya, karena Umar itu ya raja. Jadi peluang kaya raya itu ya memungkinkan, walaupun beliau itu sangat ketika jadi khalifah, jadi raja yang kekuasaannya itu sudah beberapa negara, bahkan Romawi, kerajaan Romawi itu sudah jatuh kepada pemerintahan Utsman ini pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Tapi beliau miskin, jadi tambah jadi presiden, tambah jadi khalifah, beliau tambah menjauhi dunia, tambah miskin. Itu Umar bin Khattab. Ini makolanya yang kita dengarkan ini. Wa ra'aitu jami'al mal, kata beliau, saya melihat semua harta, sudah saya lihat. Hartanya raja-raja Persia, Romawi itu ditaklukkan sudah takluk semua, sudah menjadi di bawah kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab. Saya telah melihat semua harta benda. Falam aromalan afdolu. Saya tidak melihat harta yang lebih afdol, lebih utama. Minal qanaati, dari sifat qanaah. Jadi ternyata harta paling utama kata Sayyidina Umar itu neriman ing pandum, qanaah itu. Tidak pernah mengeluh, menerima apa yang menjadi pemberian Allah untuknya. Jadi apa qanaah itu? Al istighna bil maujud. Istighna, merasa cukup dengan yang ada. Nah kita ini kan
merasa kurang dengan yang ada, sehingga walaupun banyak makanan tidak habis ini untuk sebulan ke depan, makanan pokoknya, uangnya nggak mungkin habis untuk beberapa bulan, itu masih khawatir, merasa kurang. Sehingga bahkan orang yang hartanya mungkin sampai seumur hidupnya nggak habis masih gelisah, masih khawatir. Ini kenapa? Karena nggak ada sifat qanaah tadi. Maka Sayyid Umar mengatakan sebaik-baik harta ini ya qanaah. Jadi neriman, merasa cukup dengan yang ada. Al istighna bil maujud, cukup dengan yang ada ini. Nah ternyata itu makolanya Umar itu ada sama atau ada kaitannya, sumbernya dari Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kun waro'an takun a'badan nas. Tadi lanjutannya hadis tadi. Jadilah kamu orang yang waro', maka kamu adalah orang yang paling ahli ibadah. Wa kun qani'an, jadilah kamu orang yang qanaah, neriman, merasa cukup dengan yang ada, yang dimiliki. Takun askaron nas, maka kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur. Nah ini, nah kebanyakan kita ini kan ya tadi kurang qanaah, sehingga ya kurang bersyukur, kurang mengeluh, sering mengeluh. Wah, ini. Jadi kalau tadi ini hadisnya Nabi, kalau yang disampaikan Nabi ya pasti benarnya. Nah, sahabat itu menyampaikan juga berdasarkan sumbernya hadis Nabi. Jadi jadilah kamu orang yang qanaah, kata Nabi, takun askaron nas, maka kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur. Wa ahibba lin nasi, dan cintailah untuk manusia matuhibbu li nafsika, seperti apa yang kamu senangi untuk dirimu. Kalau sudah seperti itu, takun mukminan, maka kamu aman. Jadi kalau kamu senang diperlakukan baik oleh manusia, ya lakukan yang baik untuk orang lain. Nah, kalau kamu diganggu orang nggak senang, maka ya jangan mengganggu orang lain, maka aman. Maka takun mukminan, maka kamu akan aman. Jadi senangilah untuk manusia seperti apa yang kamu senangi untuk dirimu. Ya tadi, kalau kita ini senang diperlakukan orang baik, maka kita ya memperlakukan orang baik. Kalau kita ini tidak senang disakiti, diganggu, ya maka kita jangan menyakiti, jangan mengganggu orang lain. Nah, takun mukminan, maka kamu orang yang aman. Atau mukminan diartikan orang yang beriman. Tapi ini kalau kaitannya dengan ini, mukminan di sini aman, aman dari gangguan orang. Wa ahsin mujawarotaman jawaroka takun musliman. Perbaikilah hubungan baik dengan tetangga-tetanggamu, dengan orang yang bertetangga denganmu, takun musliman, maka kamu adalah orang Islam, orang yang selamat. Jadi Islam itu ada selamat. Jadi dalam makna ini bukan orang Islam tadi, takun maka kamu selamat. Kalau baik dengan tetangga-tetangganya ya selamat. Tapi kalau dengan para tetangga-tetangganya sudah enggak baik, ya ini keselamatannya terancam ini. Lengah sedikit bukan orang lain yang jadi ini, tetangganya. Atau kalau ada apa-apa tetangganya pura-pura enggak tahu kenapa. Karena tidak baik. Nah ini.
Jadi ini makolanya Sayyidina Umar ternyata sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih ada, jadi ada 5 hal tadi. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Jadi kita apa yang pelajaran kita ambil tadi, satu menjadi orang yang warok, menjaga pertama hifdzul lisan, menjaga lisan. Warok menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, lebih-lebih yang haram. Dan kedua, yang ketiga yaitu qanaah. Ini semua adalah akhlak-akhlak yang mulia. 3 sifat tadi, menjaga lisan, warok dan qanaah. Demikian insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya.